Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Pertemuan Senin 22 Mei 2023. Kealpaan atau kulfa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat disebut juga kurang hati-hati. Terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur: 1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. 2. Pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan: 1. Kulfa lata atau kealpaan berat, kedua kulfa levis atau kealpaan ringan, yang ketiga ada bewusste schuld yaitu kealpaan disadari, kemudian ada keempat ada onbewust schuld yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin dari perbuatannya. Kemudian ada kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawabnya: 1. Ada ke sistem deskriptif atau menyatakan, sistem normatif atau menilai. Ada juga sistem deskriptif normatif. Di Indonesia sendiri menganut sistem deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan. Kemudian tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan oleh keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contoh seperti ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan kuat untuk mengambil barang atau milik orang lain, tetapi pelaku itu sendiri tidak menyadari bahwa perbuatan itu dapat melanggar hukum. Yang kemudian ada piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran yang tidak jelas. Terus selanjutnya yang ketiga ada klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa berupa ketakutan berada di ruang yang sempit. Keempat ada nipomani, yaitu keadaan jiwa seorang laki-laki yang apabila bertemu wanita selalu berkeinginan untuk bertindak tidak senonoh. Kemudian ada keadaan mabuk, yaitu dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh konsekuensi dan akibat dari perbuatan itu. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu 1. Pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau noyon. Dasar pertimbangan ini adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Kemudian melanjut ke bab 7, yaitu alasan penghapus pidana. Alasan penghapusan pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam: 1. Alasan pembenar umum terdiri dari 1. Daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Kemudian ada bela paksa atau nowhere pasal 49 KUHP. Kemudian ada melanjutkan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Kemudian ada perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 angka 1 KUHP.